yang dimaksud dengan pertumbuhan dan apa yang dimaksud dengan perkembangan? Baik. Dan berikutnya, kok biji mampu berkecambah ya? Kenapa sebetulnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dan kita akan belajar bersama-sama melanjutkan agenda pembelajaran kita. Dan pada kesempatan kali ini yuk kita bareng-bareng belajar tentang sebuah tema yang menarik, yakni tema di kelas 12 di pelajaran biologi tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan pembahasan kita sangat menarik karena nanti pada fokus pembahasan kita akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama adalah tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi bagaimana sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Bagaimana yang dimaksud dengan perkembangan? Apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah, berikutnya setelah itu nanti kita akan membahas tentang topik berikutnya masih di pembahasan ini, yakni tentang perkecambahan. Kenapa kok kita bahas perkecambahan? Ternyata perkecambahan merupakan sebuah awal proses dari pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga kalau kita membahas ini, nanti kita akan tahu jenis-jenis perkecambahan serta hal-hal yang mendasari proses perkembangan itu terjadi. Dengan membahas perkecambahan, maka kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hal ini dan proses yang terjadi pada proses perkecambahan. Nah, teman-teman semua, apa yang kita amati apa yang terjadi ketika kita mengamati beberapa hal ya, gambar di samping. Dari apakah itu terjadi? Oke. Jadi adalah proses perkecambahan dari biji ya, ketika kita taruh di tempat yang tepat akan menjadi benih yang muncul ke permukaan tanah. Nah, ternyata teman-teman semua, apakah yang terjadi pada tanaman di atas? Ya, apa yang terjadi? Kok bisa tumbuh? Kok bisa biji kemudian jadi ada daun, ada akar, dan seterusnya? Oke. Berikutnya pertanyaannya mungkin adalah apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan apa yang dimaksud dengan perkembangan? Baik. Dan berikutnya, kok biji mampu berkecambah ya? Kenapa sebetulnya? Nah, ini nanti kita akan bahas secara lebih dalam di pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman semua, ketika kita berbicara tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan, ternyata kita akan menemukan definisi yang sangat menarik dari pertumbuhan. Apa yang itu? Ternyata teman-teman semua, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran makhluk hidup. Oke, misalnya bertambahnya volume, massa, dan tinggi. Jadi proses bertambahnya ukuran makhluk hidup. Nah, pertumbuhan ini teman-teman semuanya merupakan proses kuantitatif. Saya ulangi lagi. Jadi pertumbuhan merupakan proses kuantitatif, artinya dapat dinyatakan dengan angka. Tepat sekali, ya. Nah, terus perbedaannya apa dengan perkembangan? Oke, nah ternyata perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Jadi nanti sel akan berkembang menjadi struktur dan fungsi tertentu atau terspesialisasi. Nah, perkembangan merupakan proses kualitatif. Kalau tadi pertumbuhan kuantitatif, ternyata kalau perkembangan sifatnya kualitatif, ya, sehingga hanya dapat dinyatakan dengan tingkat kematangan, perubahan bentuk, dan kedewasaan. Oke, nah dari konsep ini teman-teman semua sudah tahu ternyata ada bedanya loh antara pertumbuhan dan perkembangan. Dan hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan bahas bareng-bareng konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Oke, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan atau pada tanaman ya. Apa sih sebetulnya pertumbuhan pada tumbuhan itu? Terjadi yang disebut sebagai pertumbuhan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel. Jadi kalau jumlahnya makin banyak, ukurannya makin besar, inilah yang kita sebut sebagai pertumbuhan. Kenapa ini terjadi? Proses ini terjadi karena mitosis, ya, pembelahan sel ya.
pada jaringan meristematik. Contohnya pertambahan tinggi batang, jumlah daun, dan seterusnya. Inilah yang disebut sebagai pertumbuhan tumbuhan. Sedangkan kalau perkembangan, yaitu proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat kematangan dan kedewasaan makhluk hidup. Jadi kalau nanti dia berproses menuju makin dewasa, makin matang, maka inilah yang disebut sebagai perkembangan. Apa contohnya? Contohnya adalah munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan. Jadi bunga muncul sebagai proses perkembangbiakan ini menandakan adanya perkembangan pada tumbuhan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas teman-teman nih lebih detail lagi ya. Jadi pertumbuhan tumbuhan ternyata bisa diukur kan, tadi kan kita sudah bahas ternyata pertumbuhan itu sifatnya adalah kuantitatif. Artinya bisa dibentuk, disampaikan dalam sebuah data atau angka. Maka bagaimana cara mengukurnya? Nah, salah satu cara untuk mengukur adalah mengukur pertumbuhan, maksudnya adalah dengan auxanometer. Nah, bentuknya seperti ini ya. Auxanometer ya. Oke. Dan auxanometer ini merupakan alat yang dipakai untuk mengukur pertumbuhan tumbuhan. Nah, alat ini berfungsi untuk mengukur kecepatan bertambahnya panjang batang tanaman. Jadi, batang tanaman itu akan makin panjang, maka alat yang dipakai untuk mengukurnya ini namanya auxanometer ya. Dan nanti hasilnya kita bisa buat sebuah data, dan pengukuran pertumbuhan akan menghasilkan suatu grafik yang disebut sebagai grafik sigmoid. Oke, jadi pertumbuhan itu bisa diukur. Nah, alat ukurnya namanya auxanometer, dan nanti hasil datanya berupa sebuah grafik. Nah, grafik inilah yang kita sebut nanti sebagai grafik sigmoid. Oke, teman-teman semua, apa sih yang dimaksud grafik sigmoid? Yuk kita bahas ya. Nah, teman-teman bisa diamati ya, ternyata grafik sigmoid itu adalah sebuah grafik yang menggambarkan ada beberapa fase dalam proses pertumbuhan. Apa itu? Oke, kita lihat ya. Yang ke atas ini adalah parameter pertumbuhannya. Kemudian kalau yang ke bawah adalah waktunya. Ternyata nanti ada 4 fase teman-teman semua. Yang pertama disebut fase lag. Oke. Yang kedua disebut fase eksponensial, dan yang ketiga disebut fase stasioner, dan yang keempat adalah fase kematian. Ini adalah 4 fase. Oke. Menyerupai huruf S, makanya disebut sigmoid, menyerupai huruf S. Pertumbuhan meliputi 4 fase. Satu apa tadi? Fase lag. Proses pertumbuhan lambat, jadi melambat. Ini adalah fase lag. Mulai tumbuh hingga proses melambat. Nah, berikutnya adalah fase eksponensial. Kayak matematika ya. Ya, jadi eksponensial, pertumbuhannya maksimum. Dia mengalami proses pertumbuhan yang cepat. Oke. Berikutnya adalah fase stasioner, ya ini pertumbuhan yang konstan. Jadi nanti setelah pelan-pelan kemudian cepat, nanti ada stasioner. Tetap ya, konstan. Berikutnya nanti akan mengalami fase yang terakhir yang disebut sebagai fase kematian. Dan perlu kalian ingat, bentuknya huruf apa tadi? S. Ya, S yang ditidurin ya, bentuknya seperti huruf S. Baik, itu pertumbuhan. Bagaimana dengan perkembangan? Oke, ternyata perkembangan juga ada 3 fase, 3 tahap. Ya, yang pertama adalah tahap pembelahan sel. Jadi nanti sel-sel yang membelah diawali dengan fertilisasi, oke, sehingga terbentuk zigot. Yang kedua adalah tahap morfogenesis, pembelahan jaringan-jaringan embrional, dan tahapan berikutnya adalah tahapan diferensiasi. Yakni apa? Sel embrional mengalami diferensiasi menjadi jaringan-jaringan tertentu. Inilah disebut sebagai perkembangan. Oke. Nah, yang terakhir yang kita akan bahas setelah tahu pertumbuhan, setelah kita tahu perkembangan, nah selanjutnya kita akan membahas tentang perkecambahan. Apakah yang dimaksud dengan perkecambahan, teman-teman semua? Perkecambahan dapat terjadi apabila kandungan air dalam biji semakin tinggi. Oke, jadi oleh karena itu, berarti kalau kita taruh biji yang dalam sebuah air, maka ternyata itu bisa tumbuh menjadi kecambah.
Oke, air masuk ke biji melalui proses namanya imbibisi. Nah, kemudian berikutnya, air yang masuk memacu embrio melepaskan hormon giberelin. Nah, yang hormon ini ternyata teman-teman mendorong pelepasan enzim. Jadi, air masuk mendorong hormon untuk melakukan sebuah proses bekerjanya hormon. Nah, hormon ini mampu mendorong pelepasan enzim. Ya, nanti kita akan belajar tentang enzim, yaitu sebuah biokatalisator yang menghidrolisis cadangan makanan sehingga menjadi energi. Oh, jadi kita tahu ternyata proses perkecambahan itu membutuhkan energi, dan energinya dapat dari sini salah satunya ya, yaitu adanya hidrolisis oleh enzim sehingga menjadi sebuah cadangan makanan. Oke, berikutnya adalah struktur yang pertama kali muncul pada proses perkecambahan ini adalah radikula. Radikula, oke, berarti dia adalah calon akar. Berikutnya adalah kotiledon. Apa itu? Daun lembaga. Adalah bakal daun yang melekat pada embrio. Jadi nanti kita akan menemukan struktur namanya radikula dan juga ada struktur namanya kotiledon. Oke, inilah proses perkecambahan pada tumbuhan. Nah, berikutnya teman-teman, ternyata perkecambahan itu ada dua. Ya, jadi perkecambahan yang pertama kita sebut sebagai perkecambahan epigeal. Apa maksudnya? Pada perkecambahan ini terjadi proses terangkatnya kotiledon. Kotiledon apa tadi ya? Oh, oke, kotiledon adalah bakal daun atau daun lembaga ya ke atas permukaan tanah. Misalnya terjadi pada apa? Pada biji kacang kedelai. Ya, coba kita amati gambar di samping ya. Yang pertama adalah hipokotil. Ini adalah bagian radikula. Kemudian nanti hipokotilnya akan berkembang dan kotiledonnya akan terangkat ke atas permukaan. Oke, kita perhatikan. Nah, kotiledon terangkat, maka akhirnya adalah kita akan menemukan akar hipokotil di bagian bawah kotiledon, dan yang bagian atas namanya epikotil, yang bagian bawah hipokotil. Oke. Tapi yang pasti kita lihat adalah terjadi proses terangkatnya kotiledon ke atas permukaan tanah. Baik, yang kedua itu adalah epikotil. Yang kedua adalah perkecambahan hipogeal. Ya, tadi yang pertama adalah epigeal. Nah, berikutnya adalah perkecambahan hipogeal. Apa maksudnya? Ya, ini tertinggalnya kotiledon di dalam tanah. Jadi nanti ternyata ada yang proses perkecambahan yang kedua, hipogeal kita sebutnya, yakni kotiledon tertinggal di dalam tanah. Hipo ya, bawah ya. Oke, misalnya pada biji jagung dan kacang kapri, gimana prosesnya? Oke, Anda perhatikan. Yang pertama sama, ada hipokotil yaitu radikula, kemudian akan tumbuh bakal-bakal daun ya, dan juga akar juga tumbuh. Tapi Anda perhatikan ternyata kotiledon tidak terangkat ke atas. Artinya kotiledon tetap berada di bawah. Oke, dan bagian atas kotiledon disebut sebagai epikotil dan bagian bawah kotiledon disebut sebagai hipokotil. Oke. Baik, kita lanjutkan. Dan sampai sini kita tahu ternyata teman-teman perkecambahan ada berapa? Ada dua, epigeal, hipogeal. Kenapa disebut epigeal? Karena kotiledonnya terangkat ke atas. Sedangkan kenapa disebut hipogeal? Karena kotiledonnya tetap tertanam di bawah permukaan tanah. Oke, apa kesimpulannya? Oke, kita sudah belajar tentang tumbuhan itu ternyata mengalami dua proses, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Apa bedanya? Ya, kita sudah belajar. Ternyata pertumbuhan itu adalah nanti berkaitan dengan kuantitatif, sedangkan perkembangan berkaitan dengan kualitatif. Oke, berikutnya kita juga sudah belajar tentang proses perkecambahan. Ternyata perkecambahan ada dua macam, yaitu tentang epigeal dan hipogeal. Oke, baik, untuk melihat apakah kalian memperhatikan video ini dari awal sampai akhir, kita coba cek sama-sama ya. Yuk, ketika ada soal gimana ya? Apa jawabannya? Oke, kita bahas sama-sama. Oke, jadi cermati pernyataan-pernyataan berikut. Jadi ada pernyataan-pernyataan ini bersifat kualitatif, bersifat kuantitatif. Terjadi pertambahan jumlah sel. 4. Terjadi pematangan fungsi organ. 5. Dapat dinyatakan dengan angka. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang benar tentang ciri-ciri pertumbuhan adalah
Pernyataan yang benar tentang ciri-ciri pertumbuhan adalah apa kata kuncinya? Pertumbuhan. Oke. 1, 2, 4. Oke, bersifat kualitatif, benar salah ya? Bersifat kualitatif, pertumbuhan, kualitatif. Oke, bukan. Bersifat kuantitatif. Kuantitatif berarti bisa diukur. Oke. Berarti yang kedua. Terjadi pertambahan jumlah sel, bertambah jumlah selnya. Oke, benar ya? Berarti 2 dan 3. Terjadi pematangan fungsi organ? Bukan. Itu adalah proses perkembangan. Yang kelima, dapat dinyatakan dengan angka? Benar atau salah? Benar. Berarti jawabannya adalah gampang. 2, 3, dan 5. Baik, berikutnya yuk. Satu soal lagi ya. Oke. Pada suatu percobaan diperoleh data panjang lebar daun bertambah dengan pesat. Jadi panjang lebar dan panjang lebar daun bertambah begitu pesat. Ukuran tinggi batang juga bertambah pesat. Jadi tinggi batangnya juga pesat. Jika digambarkan pada grafik pertumbuhan, maka data tersebut berada pada fase, ini pertanyaannya. Ingat tadi ada berapa fase? Oke. Maka apa fasenya? Bertambah pesat. Oke, berarti pada fase eksponensial. Oke, teman-teman semua. Bagus ya. Kalian sudah mengerti dan kita sudah hari ini sudah belajar. Pada kesempatan kali ini kita sudah belajar tentang proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ya, jadi nanti kita akan lihat pertumbuhan dan perkembangan apa saja sih faktor yang mempengaruhi. Ini adalah video yang sangat menarik, maka jangan kemana-mana, tetap ikuti video ini dan insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat belajar, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.